Bahasa Arab ya. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan pembiasaan membaca ayat suci Al-Quran. Semuanya sudah ada ya, dipimpin oleh Naila. Quran surat apa Naila? Cuma ayat 1 sampai 5 saja. Boleh dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu-d-din. Ala lillahi-d-dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Law aradallahu an yattahida waladan lastafa mimma yakhluqu man yasha'u subhanah. Huwallahul wahidul qahhar. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahar. Baik, untuk selanjutnya supaya kita diberi pelajaran dalam pelajaran ini, kita berdoa bersama. Masing-masing sudah tahu kan ya doa Robbi srohli sodri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So, kita doa masing-masing saja. Ya.
Muhammad Fikri. Naisila. Najwa. Dewi. Reva. Osamir. Sarah. Tiara. Sudah ya? Ada yang belum tersebut? Ridho, ada Ridho. Ya, alhamdulillah. Jadi ketika memandikan itu anggota tubuh yang pertama kali dibasuh apa? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Sebelah kanan kiri. Baik, untuk selanjutnya untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu menghafali jenazah. Jadi proses untuk penyelenggaraan jenazah itu pertama memandikan, yang kedua menghafali, kemudian nanti yang ketiga apa? Dan yang terakhir jadi sekarang kita akan mempelajari proses yang kedua, menghafali. Untuk tujuan pembelajarannya adalah supaya kita belajar sama ya. Tujuan pembelajarannya adalah satu, membedakan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghafali jenazah laki-laki dan perempuan. Yang kedua coba dibaca oleh yang ke depan Agnia. Coba yang kedua tujuannya apa Agnia? Menunjukkan tata cara menghafali jenazah sesuai syariat. Tidak terlihat ya? Belum terlihat? Salah? Coba yang ketiga. Jadi ada tiga yang akan kita pelajari pada saat ini. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian sedikit video ya supaya kalian merasakan bagaimana suasana ketika menghafali jenazah. Kalian hayati, dengarkan ya sedikit cuplikan video ini. Kemudian coba kalian tahu nggak, kan sekarang kan musim bencana ya, bagaimana
jika jenazahnya rusak, tata cara mengkafaninya seperti apa? Terbayang tidak? Mahas, pakai apa kira-kira? Nah itu ya akan kita pelajari ya. Jangankan mungkin jenazah bencana, jenazah seperti biasa saja utuh sempurna, mungkin ada yang belum paham ya tata caranya seperti apa. Baik, kita pelajari untuk sekarang ya. Ini ada satu video lagi, coba perhatikan. Kembali dikompaskan saudara warga menyebabkan jenazah perempuan di aliran sungai di kawasan wisata Desa Bendung, Pemalang, Jawa Tengah. Jenazah ditemukan mengenai seragam rambut lengkap. Sudah? Jenazah anak perempuan berpakaian pramuka lengkap ditemukan di aliran sungai di kawasan wisata pantai di Desa Bendung, Kecamatan Penunjang, Pemalang, Jawa Tengah. Jenazah diperkirakan berusia 15 tahun, tinggi badan 140 cm dan rambut sebahu. Jenazah pertama kali ditemukan oleh petugas kawasan wisata dan dari identifikasi awal ditemukan luka di wajah dan tubuh korban. Polres Pemalang masih menyelidiki lebih lanjut dan jenazah sudah dibawa ke RSUD Dr. Asari Pemalang. Polsek tadi telah mendapatkan info dari masyarakat, langsung melakukan quick response, mendatangi TKP dan melakukan olah TKP awal bersama unit identifikasi inavis Polres Pemalang. Untuk kondisi jenazah masih dilakukan visual dan nanti dia sudah ada identitas yang sudah tetap berdasarkan otopsi. Pakai baju pramuka korban tertempel di bungkus depan SMA Negeri 1 Tarukan. Pengurus Keluarga Cabang Pramuka Kabupaten Pemalang. Nah, segitu aja Bu. Jadi tadi yang ditemukannya jenazah laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nanti kita pelajari bagaimana untuk mengakali jenazah perempuan yang tadi ya. Tadi kan masih utuh pakai seragam, berarti siapa saja yang boleh ikut serta ya. Coba kalian perhatikan ke depan, kita akan mempelajari mengenai tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah itu merupakan suatu amal ibadah yang sangat diutamakan ya, hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain ya. Apa perbedaan fardu ain dan fardu kifayah? Kalau fardu ain itu dikhususkan untuk masing-masing. Jadi ketika kamu berbuat salah, dosa, ketika kamu melaksanakan kewajiban, maka pahalanya khusus untuk kamu sendiri. Sementara kalau fardu kifayah itu satu orang melakukan kebaikan, satu orang mendapat pahala, maka semua mendapat pahala. Makanya ketika misalkan ya, tapi alhamdulillah di kelas ini tiba-tiba ada yang meninggal, ya, maka tidak semua mengkafani karena jenazahnya juga kan gendernya beda ya, yang meninggal laki-laki misalkan. Jadi perempuan tidak ikut mengkafani, tapi nanti pahalanya akan mengalir untuk yang tidak mengkafani dapat pahala. Tapi kalau misalkan semua di sini tidak ada yang mengkafani, bahkan jenazahnya dibiarkan begitu saja, maka dosanya ditanggung bersama. Itulah keutamaannya ya. Mengkafani jenazah itu meskipun terlihat simpel, terlihat ada fardu kifayah, biarlah yang lain aja mengerjakan. Nah, coba kalau semua punya paham seperti itu, nah jadi semua ternyata jenazahnya tidak ada yang tidak ada yang mengurus gimana? Nah, peralatan yang diperlukan adalah seperti yang di video ya. Apa saja? Pertama, yang sebelah sana kain,
sebanyak 3 lapis saja. Kemudian perempuan, kalau perempuan, nah sebanyak berapa? 5 lapis. Tadi ya di Google Form kan sama itu sudah dikasih ke kalian soal. Salah satunya banyak yang keliru mengenai banyaknya kain untuk perempuan. Perempuan itu sebetulnya 5 lapis. Ada juga yang mengatakan 2 lapis ditambah baju kurung, kerudung dan juga sarung. Kemudian perbedaannya seperti ini ya gambarannya. Kalau untuk laki-laki cukup 2 lapis saja, sementara perempuan ini 2 lapis kain kafan, kemudian ditambah baju kurung, ditambah kerudung, ditambah sarung, baju kurung dan kerudung. Jadi jumlahnya ada 5 lapis. Ya. Persiapan hamparannya. Nah, jadi ini harus disiapkan dulu sebelum jenazah diletakkan. Biasanya orang yang dalam penyelenggara jenazah itu kan ada pembagiannya. Sebagian memandikan, sebagian juga menyiapkan untuk mengkafannya. Nah, tim yang menyiapkan mengkafannya itu harus sudah familiar dengan alat-alat seperti ini, ya. Salah satunya nanti ini ibu bawa ya, ini ada kain kafan. Ini untuk nanti kalian praktek. Ada juga ini kapasnya seperti ini. Kapur balutnya ada di dalam. Kemudian persiapan tubuh jenazah. Nah, ini kan tadi udah dihamparkan jenazahnya. Kemudian si jenazahnya dihamparkan. Apa? Tadi kan yang dihamparkan? Kain kafannya dihamparkan lapis demi lapis. Lapisan bawah, kemudian kasih kapas, kasih pewangian, ditambah lagi lapisan kedua. Seperti itu terus ya, kasih kapas, kasih pewangian. Tapi sebetulnya untuk dalam mengaplikasikan kapas dan pewangian itu diserahkan kepada kebiasaan masing-masing. Ada yang lapis demi lapis pakai kapas ya, ada juga yang nanti aja setelah 3 lapis kain baru lapisan terakhir kapas dan pewangian. Itu tidak menjadi masalah sebetulnya ya. Proses pembungkusan. Nah, dalam proses pembungkusan ini kalau jenazahnya perempuan ya, biasanya ada beberapa orang di sebelah kanan, di sebelah kiri. Fungsinya untuk apa? Untuk merapihkan kain. Nah, biasanya ujung dan ujung itu ada yang megang gitu. Jadi memegang itu video itu hadir, tapi di sebelah sana ada, di sebelah sini ada. Caranya bagaimana? Caranya lapisan pertama si menggulungnya itu gitu ya. Nanti kita praktekkan ini dulu ya. Menggulungnya itu rada dipurintilkan gitu kan, supaya tidak mudah lepas. Jumlah tali atau pengikat. Ini jumlah tali dan pengikat yang paling biasa dipakai itu adalah jumlahnya 5. Di mana saja? Di atas, di kepala ya. Di atas kepala atau pocong gitu ya. Kemudian di bagian bahu atau leher. Jadi jangan usah di lehernya aja, kayak bisi kacekek jenazah. Nah, kemudian di bagian pinggang, bagian lutut, dan di bagian telapak kaki di bawah. Jangan di telapak kaki di atas ya, nanti bawahnya nggak terikat. Jadi seperti itu ininya gambarnya. Lalu proses singkatnya seperti ini ya, ketika sudah dibungkus lapis dengan lapis, kemudian dikasih apa namanya kapas ya. Nah, sebelum semua kainnya semua dilapiskan, itu harus memakai dulu kapas di permukaan tubuh. Nah, kemarin juga ada yang keliru, ada yang milih lubang ya, ada lubang
lipatan-lipatan ini dikasih kapas. Baik, mungkin itu ya. Adabnya adalah pertama kesederhanaan. Makanya kenapa kain kafan dipilihnya warna putih ya? Bisa dikatanya warna putih. Sebetulnya boleh tidak warna yang lain? Boleh warna yang lain. Bahkan ketika anak Rasul itu siapa yang meninggal? Fatimah meninggal. Fatimah itu kan kainnya juga kan belum tentu gitu ya, kain kafan gitu kan, kafan yang kita kenali sekarang gitu. Zaman dulu kan tidak tahu, Rasul pun kita tidak tahu kain kafannya seperti apa, cuman yang dianjurkan warna putih melambangkan kesederhanaan. Mungkin ibu udah, saya mau kalau meninggal ingin kain kafannya oranye misalnya, atau boleh gitu ya, cuman adabnya kurang mereka ya, adanya kesederhanaan, kemudian menutup aurat dan juga rapi, itu yang paling utama ya, menutup aurat, sederhana dan rapi. Ya, jadi tadi kalian kan sudah sekilas sudah memahami bagaimana tata cara mengafali jenazah. Nah, coba sekarang supaya lebih paham lagi, kalian bagi kelompok dulu menjadi 4 berarti ya, perempuan 2 kelompok, laki-laki 2 kelompok cukup. Oh ya cukup. Ya, so, boleh memilih kelompoknya masing-masing. Berarti perempuan 45 ya, laki-laki 56. So, mulai dari sekarang boleh mungkin juga sesuai kelompoknya saja bedanya disatukan supaya lebih mudah untuk nanti berdiskusinya menjadi lebih mudah. Ingat? Ya boleh. Itu 5 jadi 6 so. Sok ini gabungkan bejana terus jadi di sini ada tugas mandiri dan juga ada tugas kelompok, masing-masing satu ya. Di sini juga ada kulik penilaiannya, jadi kalian nanti bisa saling menilai ketika teman kalian sedang presentasi di penilaian sebab soalnya ya coba pakai KPD-nya sudah dapat semua? Sudah. Sebelum melanjutkan supaya kita semangat, nulisnya semangat, kita ice breaking dulu. Boleh semua lihat ke layar. Ice breaking-nya adalah mengikuti gerakan. Ya, kita lihat ya, kita ice breaking dulu. Ya.
Nah, sekarang kembali ke LKPD-nya masing-masing. Kembali ke laptop. Di LKPD itu kan sudah memberikan kasus-kasus yang akan kalian diskusikan. Bagaimana sebetulnya cara menanganinya? Ya, di situ ada macam-macam kasusnya ya yang Ibu kasih ya di situ. Ada, nanti dibaca aja. Kelompok ini kasusnya adalah bagaimana cara mengkafani jenazah laki-laki. Sebelah sana jenazah perempuan. Oh, ini jenazah perempuan ya, karena kalian perempuan. Perempuan itu siapa? Kalau perempuan lagi nanti. Ini perempuan tapi jenazahnya normal. Kalau yang sebelah sana perempuan tapi jenazahnya korban bencana. Ya, mungkin ada yang terendam, ya susah gitu ya, susah badannya bagaimana. Ini juga sama laki-laki. Yang ini laki-laki normal. Yang sana laki-laki yang tersakiti. Nah, ini bagaimana caranya nanti kalian mengkafani jenazah yang rusak karena bencana longsor. Seperti yang terjadi sekarang di mana itu? Ya, Cisarua ya. So, sekarang sambil didiskusikan kalian berdiskusi bagaimana caranya. Bisa tapi ya? Oh iya, ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang sulit tidak? Ya? Ya gimana? Ya gimana? Ya. Gimana Rizka? Ibu, gimana kalau misal jenazahnya teh ada cacat gitu kayak gak ada tangannya atau gak ada kaki? Oh iya, cara membungkusnya gitu ya. Oh iya, kalau misalkan badannya mengeluarkan cairan atau darah, boleh dibungkus dengan plastik. Atau mungkin pakai ini aja, nggak apa-apa pakai kantong mayat. Kita tidak apa-apa kantong mayat ya. Kalau sudah tidak memungkinkan itu kan juga masih aku ya.
lagi ya. Ya, sebelah sini udah bisa. Ya, gimana? Oh, jenazahnya berair, ya. Berarti kapasnya harus dibanyakin. Ya, atau mungkin pakai plastik sebelum jenazah pakai kain kapan, boleh pakai plastik dulu, terus di dalam plastiknya harus pakai kapas supaya nanti nyerap kena kapas. Jadi kapasnya itu diletakkan di dalam plastiknya. Kapas, plastik, baru kain kapan. Yang ini, ya. Kalau kain kapan kurang, sedangkan akses untuk membeli kain kapannya terputus karena sedang berpisah. Oh iya, kalau laki-laki kan harusnya berapa? Iya, tapi kalau misalkan kain kapannya hanya ada 2, atau misalkan tidak ada kain kapan sama sekali, boleh pakai kain apapun yang ada, asal tadi suci, maksudnya bersih ya, dan menutup aurat. Boleh pakai apa aja, pakai selimut, misalkan pakai kain hordeng boleh, yang penting bersih kain hordengnya, nggak apa-apa. Ya, ya. Oh iya, ada apa gimana? Dan ditanyakan? Kalau misalnya di suatu desa teh yang meninggal teh laki-laki, Iya. tapi di desa itu cuma ada perempuan. Hanya ada, tidak ada laki-laki sama sekali. Berarti tadi kan ada itu adalah salah satunya ya menutup aurat. Jadi karena memang kondisi terlihat, tidak apa-apa asal kita menjaga auratnya jangan sampai terlihat, sebisa mungkin menjaga auratnya. Jadi ditutup saja ya yang terlihatnya. Boleh tidak apa-apa karena ini darurat, ada lebih rumah ya sesuatu yang darurat nggak apa-apa. Mau ke kelompok mana dulu? Satu dulu ya yang udah siap, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan studi kasus jenazah bagaimana di lingkungan yang meninggalnya itu laki-laki tapi tidak ada mahramnya untuk mengkafani. Kelompoknya siapa aja? Saya Naisila. Saya Najwa. Gimana jadi? Jadi kita boleh mengkafani jenazah yang meninggalnya apabila situasinya sangat mendesak. Ada yang mau bertanya atau mau ini? Ada mau bertanya nggak? Iya, bagaimana? Enggak, ini yang kasus yang ini kan ini kan kasusnya tadi apa? Jadi tadi kasusnya ini apa? Ya tidak ada mahramnya. Jadi gimana Cina tadi kalau tidak ada mahramnya? Boleh? Ya, karena apa? Ya, boleh. Berarti sudah paham ya? Oke, sekarang boleh mempraktekkan bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Ya.
Jadi ini ada berapa kali? 5. Ya, tetapnya di sebelah mana aja? Oh ya. Udah, pinggang, mati, lutut sama kaki bawah. Ini LKPD-nya diambil nih, anak-anak LKPD-nya. Ya, boleh LKPD. Stop. Boleh LKPD-nya di ibu dulu. Stop. Digunting aja nggak apa-apa. Tadi ini talinya udah disesuaikan, talinya di mana? Di bagian mana aja? Kepala, di pundak, ya, lutut dan kaki. Jadi disesuaikan, udah pas belum? Ukuran di kepala di sebelah mana? Kepalanya atas kepala, ya. Di atas kepala sebelah sini. Dari tali. Sok, boleh. Dan sebelah mana kira-kira sok? Talinya sesuaikan dulu talinya. Ini nggak kerja aja talinya ada berapa lapis? Oh, ini ada ukuran dulu ya? 5 lapis. Ya, coba. So, udah. Berarti sekarang apa? Kain lagi ya? Sok. Belajarnya disimpan dulu aja di sana tuh. Kainnya. Kainnya harus dirapihkan ya. Sok, rapihkan kainnya. Berarti setiap orang harus pegang yang rapi ya, biar ininya tidak bergelombang.
Ini bisa nanti digepreknya, dihaluskan, biasa dioles juga boleh pakai air berarti kalau misalnya ini gepreknya dihaluskan ya. Ini susun lagi ininya kain diapanin ya, susun dulu kain kapannya rapi-rapi, itu tidak boleh Jadi terakhir Iqbal yang KPD-nya boleh dikumpulin semuanya bicara gotong udah selesai ininya. Berapa lapis ini? Berapa lapis? 3. Hati-hati, bagaimana ada potong jenazah. Anggap aja ini beneran. Hati-hati. Hati harus memakai apa tadi teh? Nah, coba ibu pakai. Kalau ini boleh dipegang untuknya. Apa saja yang dipakasi? hidung lipatan lubang Ya. Wajah. Udah dipakai kapur bagus ini udah. gini Gitu. kan wajah kaki apa sih Apa yang maksudnya? Baru itu sopan pisan. Ya, pasar. Lipatan. Ini mah kan hanya sebagai pembungkus saja ya. Oh, boleh ini nanti dibuka, dibuka ya. Ya, so. Mana ibu? Ini. Satu. Stop. Itu paling itu kosong, aku yang sebelah sana. Gara-gara deh situ. Ya. Yang lainnya jangan lupa dilihat di nilai ya.
Tong direndam. Dikumpul lain ditumpuk. Ini udah ini semua. Ini kan yang korban bencana kayaknya. Oh, airnya masih ada, berarti harus ditambah apa? Ya, masih tambah lagi. Ya mana? Ya, so. Ada. Sebelah sini tuh matanya di tangan. Tangannya ini tuh saya pernah tuh hancur. Coplok. Satu di ujung sana satu. Itu mah gak usah ini tahu apa jadi? Ini maksudnya apa? Baju. Nah, perlu ini nggak? Laki-laki, perempuan ini ditanya. Laki-laki. Karena di print ini, kan ini tuh orientasi kayak ini, tampil betul, ini. Nah, sok, tinggal rapi, ya, betul, sok. Ya, sok. Bila kan itu, nah, sok sami dikitkan, kados, kak iya. Sok, rapikan. Ya, itu lapisan keberapa? Satu, sok. Ulangi, berarti lapisan ke dua. Sok, yang lain pegang ini sambil dikulitin di pos tadi. Ya. Sok. Mana lihat? Kali pintar. Detik. Terus jar 5.
Tali biasa di pinggir, talinya di sebelah kiri. Di sebelah kiri ya. Ikat sampul. Sebetulnya untuk tali tidak ada ketentuan syariat harus di mana-mananya, cuman untuk memudahkan biasanya di sebelah kiri. Kiri. Kiri kan dia. Betul ya, ketika tidak ada mahram lain boleh tadi apa? Boleh sama siapa saja ya? Asal? Nah, jika asal. Ini tadi kasusnya apa tadi teh? Yang ini? Ya, apa? Ya. Ya boleh, betul. Sudah benar. Yang kelompok tadi ada perlakuan khusus untuk bencana seperti apa tadi? Berair. Kalau berair, jadi tadi kan masih ada airnya. Jadi tadi ditambah apa tadi? Kapas. Oh, ada kapas. Yang kelompok itu tadi bagus tadi ya presentasinya. Tadi korban bencana juga ya tadi ya. Ada perlakuan khusus tadi pakai apa? Pakai plastik. Ya bagus. Alhamdulillah. Kemudian kita refleksi dulu ya. Kalian sudah memahami apa yang Ibu saat pembelajaran dari awal sampai akhir paham tidak? Paham ya? Supaya untuk mengukur kepahaman kalian, Ibu akan bagikan asesmen akhir post-test. Ya, kalau tadi kan sebelum belajar, Ibu kasih kalian asesmen pretestnya melalui Google Form. Sekarang Ibu udah kirim ke grup yang linknya yang baru, yang post-test. Coba dibuka masing-masing di handphonenya. Kalian isi sesuai pemahaman kalian tadi.
Aduh, 100. Kan kalian sudah tadi mengikuti alur yang begitu panjang. Nanti kalau misalkan di keluarga kalian atau tetangga kalian ada yang meninggal, kalian akan ikut tidak? Ikut tidak? Alhamdulillah ya. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tadi? Apa perasaan kalian? Oh, senang, ada yang senang, ada yang apalagi mendapat ilmu. Jadi alhamdulillah menambah ilmu tidak? Dari tahu dari tidak tahu menjadi tahu. Coba kita langsung simpulkan. Jadi tata cara pemulasaraan jenazah, tema mengkafani jenazah ini, pertama yang akan disiapkan itu apa saja tadi? Kain, kemudian kapas, satu lagi wangian, terus tali. Kemudian tadi ada perbedaan dalam jenazah, kain kafan jenazah laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki berapa rumah? 2. Kalau perempuan? 5. Ada dalam mengkafani jenazah itu yang perhatikan tadi ada 3. Apa saja? Yang pertama sadar, yang kedua menutup aurat, yang ketiga suci dan baik. Baik, alhamdulillah. Ibu berterima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti pelajaran dengan efektif dan efisien. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalian berdoa masing-masing saja ya untuk penutupan doa. Dan ibu harapkan mudah-mudahan kedepannya kalau ada siapapun yang meninggal kalian ikut serta ya dalam apapun. Tidak mengkafani juga boleh yang lainnya. Ya silakan berdoa masing-masing.